Halo semuanya, nama saya Daniel Purnomo dengan NIM 187241001 dan saya di sini bersama dengan Febrian Muhammad dengan NIM 187241051. Dan kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai peran intranet dalam membangun kolaborasi efektif di pelayanan kesehatan, yaitu kita mereview sebuah artikel. Nah, latar belakangnya adalah perkembangan teknologi informasi mempercepat inovasi di berbagai bidang, termasuk kesehatan. Intranet berkembang menjadi alat canggih yang mendukung komunikasi real-time dan akses informasi yang penting. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran intranet dalam meningkatkan kolaborasi efektif di layanan kesehatan. Nah, definisi dari intranet itu sendiri adalah jaringan internal yang hanya dapat diakses oleh pengguna tertentu. Nah, internet ini digunakan dalam organisasi untuk komunikasi, berbagi data, dan juga untuk manajemen karyawan. Keamanan dari intranet sendiri tinggi karena data hanya dapat diakses dalam jaringan lokal saja, seperti LAN. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi teoritis, yaitu dilakukan dengan mengaji hasil penelitian yang sebelumnya sudah ada, seperti artikel ilmiah dan literatur terkait untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang penerapan internet di layanan kesehatan. Kenapa menggunakan metode ini? Karena dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai manfaat, tantangan, dan solusi dalam penerapan internet di rumah sakit atau layanan kesehatan. Nah, layanan kesehatan yang ideal atau yang bagus harusnya mempunyai 5 ciri seperti akses cepat dan mudah, data pasien yang akurat, koordinasi yang efektif, pelayanan yang efisien, dan juga keamanan data yang ketat. Nah, tapi tanpa adanya intranet, hal tersebut sulit dicapai. Maka dari itu, inilah peran intranet dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama ada mempercepat akses informasi pasien. Dengan adanya intranet, rekam medis pasien dapat diakses secara real time dan juga lebih cepat oleh dokter, perawat, dan juga apoteker. Tentunya mengurangi waktu yang dibutuhkan daripada mencari data secara manual. Yang kedua ada mengintegrasikan data pelayanan kesehatan. Intranet dapat menyatukan data dari berbagai unit, misalnya IGD, laboratorium, dan juga farmasi. Nah, yang ketiga ada meningkatkan koordinasi antar unit. Dengan fitur komunikasi yang ditawarkan oleh intranet, tenaga medis dapat berkoordinasi lebih efektif, seperti adanya permintaan obat, konfirmasi tindakan medis, dan juga hal yang lain-lain. Yang keempat ada otomasi proses administrasi. Nah, seperti pendaftaran pasien, penjadwalan dokter, hingga pemesanan obat dapat diotomasi oleh intranet. Dan yang terakhir, meningkatkan keamanan data. Karena data bersifat lokal atau hanya dapat diakses oleh jaringan lokal, hal tersebut dapat meningkatkan keamanan data. Jadi resiko kebocoran data dapat diminimalisir. Konsep intranet di rumah sakit. Nah, jadi coba bayangkan sebuah rumah sakit yang besar dengan banyak unit pelayanan seperti IGD, farmasi, laboratorium, ruang tindakan pasien, dan juga yang lain-lain. Nah, sebelum adanya intranet, dokter harus menelpon atau berjalan ke unit lain untuk mencari hasil lab pasien. Hal tersebut jelas memperlambat proses penanganan pasien. Namun, setelah adanya intranet, semua unit terhubung dalam satu jaringan digital lokal. Dokter bisa langsung mengakses hasil lab melalui komputer atau tablet secara real time. Tentunya hal tersebut menguntungkan untuk kedua belah pihak, yaitu pasien dan juga tenaga kesehatan. Pasien mendapat layanan yang lebih cepat dan juga akurat, dan juga dokter dimudahkan dengan hal tersebut. Lalu, apa sih langkah penerapan intranetnya? Yang pertama, kita harus identifikasi kebutuhannya. Tentukan dulu layanan yang akan digitalisasi, seperti rekam medis digital, penjadwalan dokter, atau laporan hasil laboratorium. Setelah kita tahu kebutuhannya apa, persiapkan infrastrukturnya, seperti jaringan LAN atau Wi-Fi yang stabil dan juga aman. Pasang server pusat untuk penyimpanan data pasien dan layanan internal. Yang ketiga, instalasi sistem intranet.
pasang software intranet untuk mendukung pencatatan data, komunikasi internal, dan keamanan informasi. Lalu pelatihan tenaga medis agar tenaga medis dapat terbiasa dan mengerti cara mengakses data pasien, memperbarui informasi medis, dan menggunakan fitur komunikasinya. Dan yang terakhir, ada uji coba dan evaluasi. Lakukan uji coba secara bertahap di unit-unit yang prioritas seperti IGD dan juga farmasi. Evaluasilah kinerja sistem untuk identifikasi potensi masalah sebelum diterapkan secara penuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Febrian Muhammad Yustir Arya Mustafa dengan NIM 187241051. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh teman saya tadi, yakni Daniel. Di sini saya akan mulai dari penerapan intranet di Indonesia. Contohnya, yang pertama ada di RSUP Dr. Sarjito, yang ada di Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Sleman. Di RSUP Dr. Sarjito digunakan untuk mencatat rekam medis digital dan mempercepat akses data pasien. Yang kedua ada di RSUP Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Digunakan untuk menjadwalkan tenaga medis dan pembaruan protokol kesehatan secara real time. Yang terakhir ada di RSUD Dr. Sutomo atau Karangmenjangan, Surabaya. Digunakan untuk manajemen data pasien untuk rekam medis elektronik guna meningkatkan efisiensi layanan. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari internet. Yang pertama ada kelebihannya. Kelebihan dari internet yang pertama adalah mengurangi kebutuhan email dan rapat, karena semuanya bisa dilakukan secara online. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan karyawan, sehingga lebih banyak karyawan yang terlibat dalam internet ini. Yang ketiga, mendorong budaya kerja kolaboratif. Yang terakhir, mengurangi kesalahpahaman dalam penyampaian informasi. Selain dari kelebihannya, internet pastinya juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah implementasi mahal dan memakan waktu. Dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk penggunaan internet ini. Selanjutnya, ada resiko kebocoran data jika keamanan tidak optimal. Ya, ini sudah dibahas oleh teman saya tadi. Yang terakhir, mengurangi potensi tatap muka sehingga mempengaruhi kerjasama tim. Karena tatap mukanya sangat sedikit sehingga bisa mempengaruhi kerjasama tim karena tidak ada chemistry di antara mereka. Selanjutnya ada tantangan, solusi, dan pengembangan. Setiap ada teknologi pasti memiliki tantangannya tersendiri. Ya, dari internet ini, salah satu tantangannya adalah biaya implementasi yang tinggi. Selanjutnya, ada solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi dari tantangan tersebut, yakni biaya pemberlakuan subsidi oleh pemerintah bagi rumah sakit yang menerapkan intranet. Pemerintah bisa mensubsidi para rumah sakit yang menggunakan intranet, terutama apabila rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit negeri atau yang dikelola oleh negara atau daerah gitu. Selanjutnya ada pengembangan yang bisa dilakukan pada intranet untuk kedepannya. Yang pertama, mengembangkan sistem berbasis AI untuk mendukung analisis kesehatan secara otomatis. Yang kedua, meningkatkan antarmuka atau UI UX agar lebih mudah dimengerti oleh user yang belum terbiasa, terutama apabila UI UX-nya ini digunakan oleh orang-orang tua, seperti itu. Dan terakhir, penambahan fitur komunikasi berbasis video call untuk koordinasi antar unit yang lebih cepat dan efisien. Video call bisa dilakukan dari satu tempat dan tempat lain yang jauh sehingga koordinasinya bisa lebih jelas. Seperti itu. Yang terakhir, mengoptimalkan sistem keamanan dengan dengan autentifikasi dua faktor untuk mencegah kebocoran data. Untuk mencegah kebocoran data bisa dilakukan dengan menambahkan proteksi berlapis dan juga hanya bisa diakses oleh orang-orang internal saja. Seperti itu. Ya, yang terakhir kesimpulan dan saran. Internet berperan penting dalam peningkatan efisiensi layanan kesehatan serta dapat membantu pemerataan layanan kesehatan hingga wilayah terpencil. Dengan implementasi yang tepat, internet dapat digunakan untuk mendukung layanan kesehatan jarak jauh, khususnya bagi daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan baik itu dari teknologi medis dan tenaga medis.
Pelayanan kesehatan perlu mengadopsi teknologi intranet untuk meningkatkan kualitas secara efektif. Penyuluhan dan peningkatan literasi harus dilakukan, terutama di kalangan tenaga kesehatan, agar teknologi intranet dapat dimanfaatkan secara maksimal. Akses cepat ke rekam medis dan data pasien memungkinkan tenaga memberikan diagnosis dan pengobatan yang lebih tepat dan akurat. Selain itu, internet juga bisa mempercepat proses administrasi. Dengan membuat penjadwalan yang tepat, sehingga manajemen tugas dan pencatatan pasien dapat dilakukan lebih terorganisir. Yang terakhir, meningkatkan keamanan data medis. Dengan sistem yang hanya bisa diakses oleh orang-orang internal atau orang tertentu, resiko kebocoran data bisa dikurangi. Paling nggak bisa diminimalisir dibanding menggunakan internet yang berbasis publik yang lebih rawan dibobol dan terjadi kebocoran data. Dan inilah daftar pustaka dari presentasi kami. Sepertinya cukup sekian presentasi yang bisa kami berdua sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.